Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengecer sekarang ini bersama-sama dengan masyarakat yang membutuhkan gas LPG atau gas melon 3 kg sudah bisa bernapas lega kembali. Karena pengecer sekarang sudah bisa jual gas LPG 3 kg atau gas melon kembali. DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi subpangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum penakalan atau seperti apa? Nah, justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Ini adalah instruksi dari Presiden. Presiden dalam hal ini tampaknya telah memangkas kebijakan yang diambil oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Walaupun kemarin kita melihat ngotot sekali Bahlil di DPR mempertahankan kebijakannya ini, tetapi Presiden Prabowo berpandangan lain kelihatannya. Presiden Prabowo lebih mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan penertiban yang belum tentu akan ada reaksinya dalam waktu cepat kepada rakyat. Ini suatu hal yang merupakan perlu mendapat pujian Presiden Prabowo dari rakyat. Perlu. Sebab jika kebijakan yang diambil oleh Kementerian SDM ini berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan terjadi kekisruan di tengah-tengah masyarakat. Sebab kemana masyarakat mau beli gas LPG yang 3 kg itu? Kemana masyarakat harus membeli gas 3 kg itu? Kemana? Sekarang belum ada sama sekali pangkalannya. Di desa saja belum ada. Di kelurahan saja belum tahu ada tiap kelurahan pangkalannya. Jadi
pemerintah memang harusnya kalau akan menerapkan suatu kebijakan, buat dulu persiapan untuk rakyat tidak heboh, untuk rakyat tidak susah. Kalau tidak demikian, maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu menyusahkan rakyat jadinya. Walaupun pemerintah mengatakan kebijakan dibuatnya itu untuk menyenangkan rakyat. Contoh, kebijakan yang dibuat Bahlil ini katanya agar rakyat bisa beli gas melon ini dengan harga murah. Tetapi dalam kenyataannya bukan murah, tapi sulit. Walaupun Bahlil berkor-kor mengatakan bahwa gas tersedia, gas cukup, gas banyak di Pertamina. Tetapi dalam kenyataannya rakyat tidak bisa beli gas. Maka bukan saja isu kebijakan Bahlil ini yang dinilai rakyat negatif lagi, tetapi bisa-bisa PLN juga akan dikatakan rakyat negatif kalau kebijakan ini tidak diambil alih, tidak dipangkas secepatnya oleh Presiden Prabowo. Rakyat bisa mengatakan bahwa ini berarti gas tidak ada di Pertamina. Dan tidak itu saja, bisa saja ini nanti merembet ke persoalan politik. Bisa jadi ini dikatakan oleh publik, oleh rakyat untuk pengalian isu yang sekarang sedang heboh. Isu pagar laut, isu sertifikat di dalam laut, isu PIK 2. Itu jadinya yang menjadi berkembang di tengah-tengah publik. Sekali lagi, kita tentu berharap agar Pak Prabowo memang tidak membiarkan para menterinya ini main sendiri, ambil kebijakan sendiri begitu. Tidak membiarkan lagi. Dan kalau kelihatan suatu kebijakan para menteri yang merugikan rakyat, yang meresahkan rakyat, memang Prabowo harus ambil langkah seperti ini. Ini langkah yang hebat. Dan kalau seperti ini Prabowo nanti akan dinilai oleh rakyat tidak mengekor lagi kepada Jokowi. Walaupun Bahlil orang tahu menteri yang asuhan Jokowi, menteri yang tangan kanannya Jokowi. Jadi sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dasko, ini bukan kebijakan presiden, ini kebijakan Menteri Bahlil. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, siapa yang memerintahkan Bahlil melakukan kebijakan ini? Sebab dalam situasi seperti sekarang ini bukan tidak mungkin ada para menteri Pak Prabowo ini yang kiblatnya bukan hanya satu ke istana, tapi juga kiblatnya ada ke tempat lain. Dan mungkin saja di samping berkiblat ke istana, bisa jadi juga berkiblat ke Solo. Sebab banyak juga kita lihat para menteri Pak Prabowo ini yang son ke Solo. Jadi sahabat BN, kita tentu mengharapkan kepada masyarakat jangan lagi ada bahasa-bahasa oke gas kepada Prabowo yang sifatnya negatif. Sebab ini bukan kebijakan dari Presiden Prabowo. Ini kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Ini dikatakan terus terang oleh Dasko. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.